Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa belajar tematik kembali. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 2, kebersamaan di sekolah, pada pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Setelah anak-anak mempelajari kebersamaan di rumah, kali ini anak-anak akan belajar tentang kebersamaan di sekolah. Seperti apa sih kebersamaan di sekolah? Nah, sekarang silakan anak-anak perhatikan terlebih dahulu gambarnya ya. Pada gambar tersebut, terdapat siswa kelas 2 beserta ibu guru yang sedang berfoto. Nah, kali ini ibu guru akan membacakan sebuah teksnya. Silakan anak-anak perhatikan dengan baik-baik. Siti adalah siswa kelas 2 SDN Nusantara 01. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Salah satu kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di sekolah yaitu melaksanakan upacara bendera. Anak-anak, upacara bendera itu dilaksanakan pada hari apa? Iya, upacara bendera dilaksanakan pada setiap hari Senin. Setiap hari Senin, SDN Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pemimpin barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas. Di sini ibu guru ingin bertanya, siapa yang tertib ketika mengikuti upacara bendera? Iya, semua siswa kelas 2 ya. Anak-anak masih ingat tidak dengan cerita fabel itu apa? Jadi, untuk mengingat kembali, ibu guru akan memberitahu. Cerita fabel adalah cerita tentang hewan-hewan atau dongeng tentang hewan-hewan. Kali ini, ibu guru akan membacakan sebuah cerita fabel, yaitu ikan dan burung. Silakan anak-anak perhatikan dan simak dengan baik-baik ya. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu,
ikan sedang beristirahat di pinggir sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang, agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung. Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga aku tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu. Jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu. Balas si burung. Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu, dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai? Ajak si ikan. Wow, ide bagus. Aku setuju, sahut si burung. Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Berdasarkan cerita ikan dan burung yang telah ibu guru bacakan tadi, kira-kira pelajaran apa yang anak-anak dapatkan? Iya, yaitu tentang bekerja sama dan saling tolong-menolong. Nah, setelah anak-anak mengetahui ceritanya, kali ini anak-anak diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan pertama, siapakah tokoh dongeng yang disampaikan guru? Pertanyaan kedua, di manakah tempat dari cerita tersebut? Pertanyaan ketiga, di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Pertanyaan keempat, burung ingin membantu ikan dengan cara? Pertanyaan kelima, ikan ingin membantu burung dengan cara? Dan pertanyaan yang terakhir, setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka. Nah, kali ini coba kita kerjakan pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 secara bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, siapakah tokoh dongeng yang disampaikan guru? Nah, siapa teman-teman?
Iya, ikan dan burung. Kali ini pertanyaan kedua ya. Di manakah tempat dari cerita tersebut? Di mana tempatnya? Betul sekali, di sebuah hutan. Kali ini pertanyaan ketiga. Di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Di mana cacingnya? Ada di atas pohon atau di dalam air? Iya, di dalam air. Tepat sekali. Nah, nanti untuk pertanyaan nomor 4, 5, dan 6, silakan anak-anak lanjutkan ya mengerjakannya. Kali ini, anak-anak diminta untuk berdiskusi tentang sikap hidup rukun di kelas. Setelah itu, nanti anak-anak diminta untuk menuliskannya. Nah, sikap hidup rukun di sekolah itu adalah saling menghormati, bekerja sama, bergotong royong dengan teman walaupun memiliki perbedaan karakter individu. Jadi, meskipun anak-anak merasa berbeda dengan teman yang lain, akan tetapi anak-anak tetap menjaga semangat gotong royong. Nah, kali ini Ibu Guru akan memberikan contohnya. Contoh sikap hidup rukun di sekolah. Yang pertama, menolong teman yang membutuhkan bantuan. Yang kedua, menjalankan piket kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ya. Yang ketiga, melaksanakan upacara dengan tertib. Yang keempat, saling menghargai. Dan masih banyak lagi contohnya. Nah, nanti setelah anak-anak berdiskusi bersama orang tua ataupun saudara, silakan anak-anak tuliskan ya hasilnya. Setelah anak-anak mengetahui dongeng ikan dan burung, kali ini anak-anak akan membuat kartu pecahan. Jadi, Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Nah, itu ada gambarnya ya anak-anak. Lalu, dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Ingat, besarnya harus sama ya. Nah, kali ini coba perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut. Gambar yang pertama, sebagian tidak sama besar. Berarti itu bukan pecahan setengah ya. Nah, gambar yang kedua, pembagian sama besar. Berarti itu pecahan dari setengah. Itu anak-anak. Setelah anak-anak mengetahui mana yang pecahan dan mana yang bukan pecahan, kali ini anak-anak diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan pertama, perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Nah, itu gambar bangun apa anak-anak? Iya, bangun persegi. Banyak bangun di atas adalah ada berapa bangun perseginya? Ada 2. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan. Pecahan berapa jika itu sama besar? Ya, pecahan setengah. Nah, nanti untuk pertanyaan nomor 2 dan nomor 3, silakan anak-anak lanjutkan ya mengerjakannya. Tetap semangat. Pilihlah pecahan berikut sesuai gambarnya dengan memberi tanda centang. Nah, ini gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, gambar yang keempat, gambar yang kelima, dan gambar yang keenam.
Kali ini coba kita kerjakan ya gambar yang pertama sampai gambar yang ketiga. Untuk gambar yang pertama, pecahan yang diminta yaitu setengah atau 1/2. Kira-kira jawabannya itu gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Benar sekali, gambar yang kedua yang diberi tanda centang. Nah, untuk gambar selanjutnya, pecahan yang diminta yaitu 1/3 atau 1/3. Kira-kira gambarnya itu gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Iya, gambar yang ketiga. Sekarang untuk gambar yang berikutnya. Pecahan yang diminta yaitu 1/4 atau 1/4. Kira-kira jawabannya itu gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Benar sekali, gambar yang pertama. Nah, nanti untuk yang keempat, 5, dan 6, silakan anak-anak lanjutkan ya. Setelah anak-anak belajar mengenai pecahan, kali ini anak-anak akan belajar tentang gerak dasar tari kijang. Ibu guru sering menceritakan berbagai dongeng hewan. Banyak hikmah atau contoh perbuatan baik dari dongeng tersebut. Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Ibu guru hari ini akan mengajarkan tari gerakan kijang. Silahkan perhatikan gambar yang pertama ya. Melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangan lurus, jari membuka. Posisi badan membungkuk. Gerakan dasar tari kijang yang kedua, berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Pandangan lurus ke depan. Sekarang, gerak dasar tari kijang yang ketiga. Menggerakkan tangan ke samping, kanan, dan kiri. Posisi kaki jongkok seperti gambar ya. Nah, nanti anak-anak bisa mencoba mempraktekannya di rumah. Lakukan permainan pinguin dan singa laut dengan bekerja sama antar teman sekelompok. Permainan pinguin dan singa laut dilakukan oleh kelompok putra atau putri. Kelompok putra bermain dengan kelompok putra. Kelompok putri bermain dengan kelompok putri. Nah, berikut adalah nama-nama teman Siti. Coba anak-anak bentuk kelompok sesuai dengan jenis kelaminnya ya. Yang perempuan dengan perempuan, yang laki-laki dengan laki-laki. Nah, di situ sudah ada gambar dan namanya. Jadi silakan anak-anak kelompokkan ya. Kali ini Ibu Guru sudah memberikan 2 contoh, yaitu kelompok putra dan kelompok putri. Kelompok putra ada Edo, Beni, sedangkan kelompok putri ada Siti, Ita. Nanti silakan anak-anak lanjutkan ya menulisnya sesuai kelompoknya ya. Sekarang anak-anak diminta untuk mengelompokkan teman-temannya berdasarkan jenis kelamin. Nah, anak-anak masih ingat kan ya dengan nama teman-temannya? Meskipun sudah hampir 1 tahun kita tidak bertemu untuk belajar bersama. Semoga anak-anak masih mengingat ya nama teman-temannya. Nanti silahkan dikelompokkan. Nama temannya yang putra siapa, nama teman yang putri siapa. Silahkan dituliskan ya. Ibu guru akan membacakan sebuah dongeng fabel kembali. Silakan anak-anak simak dengan baik-baik ya.
Kiki dan Kiku. Ada 2 ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon. Mereka bernama Kiki dan Kiku. Kedua burung itu bersahabat, tetapi tabiat mereka berbeda. Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Ia berolahraga di dahan-dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon-pohon dan menyanyi. Kiki paling senang bila ia dapat melihat matahari terbit. Selamat pagi, matahari yang baik, sapa Kiki ramah. Selamat pagi juga, Kiki. Ho, ho, ho. Pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Matahari dan Kiki hampir setiap hari mengobrol. Kalau Kiki rajin bangun pagi, Kiku sebaliknya. Ia tak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas pucuk pohon. Karena tidur terlalu lama dan jarang berolahraga, Kiku sering sakit. Kiki jengkel dengan kemalasan Kiku karena ia tak bisa membereskan tempat tidurnya pada pagi hari. Kiki mencari akal agar Kiku tidak malas bangun pagi lagi. Kiku, pernahkah engkau makan cacing? Tanya Kiki pada suatu hari. Belum, bagaimana rasanya? Kiku merasa tertarik. Belum pernah makan cacing? Kalau begitu jangan sebut dirimu burung. Setiap burung sejati pasti pernah makan cacing setiap pagi, kata Kiki sambil menepuk dada. Kalau begitu aku akan mencari cacing, kata Kiku penasaran. Kau akan cari cacing di mana? Ejek Kiki. Aku, aku tidak tahu, sahut Kiku malu. Aku mau memberitahu asal kau mau bangun pagi-pagi besok, ujar Kiki. Baiklah, kata Kiku. Esok harinya, seperti biasa, Kiki bangun sebelum matahari terbit. Ia bersusah payah membangunkan Kiku. Karena Kiku masih mengantuk, Kiku sering menutup matanya. Lihat Kiku, Bu Ayam sedang mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya? Tanya Kiki. Seketika itu, Kiku yang berjalan sambil terkantuk-kantuk membuka matanya. Petok, petok. Ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama. Ajak Bu Ayam. Mereka pun sarapan pagi dengan gembira. Kiki, aku sudah makan cacing. Jadi aku adalah burung sejati, kata Kiku. Tapi burung sejati pun selalu bangun sebelum matahari terbit, kata Kiki. Aku akan membiasakan bangun pagi mulai sekarang, karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan. Aku merasa badanku sangat sehat, kata Kiku. Mulai sekarang kita bisa berolahraga pagi, kata Kiki. Tentu, kalau begitu mari kita terbang. 1, 2, 3, seru Kiki. Kedua burung itu melesat ke udara. Mereka terbang dengan riang di antara dahan-dahan pohon. Berdasarkan dongeng di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama. Siapakah yang sering bangun pagi? Pertanyaan kedua. Siapakah yang malas bangun pagi? Pertanyaan ketiga. Apa yang dilakukan Kiki ketika bangun pagi? Pertanyaan keempat. Apa akibat dari tidak bangun pagi? Pertanyaan kelima. Sebutkan manfaat dari bangun pagi. Pertanyaan keenam. Bagaimana sikap ayam terhadap Kiki dan Kiku dalam mencari makanan? Ayo coba kita kerjakan bersama-sama ya. Untuk soal nomor 1, 2, dan 3. Soal nomor 1. Siapakah yang sering bangun pagi? Siapa anak-anak? Kiki atau Kiku? Kiki, benar sekali. Sekarang soal nomor 2. Siapakah yang malas bangun pagi?
Benar, Kiku. Pertanyaan nomor 3. Apa yang dilakukan Kiki ketika bangun pagi? Apa anak-anak? Berolahraga. Benar sekali. Nah, nanti untuk pertanyaan selanjutnya silakan dikerjakan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Guru mudah dipahami oleh anak-anak dan ilmu yang anak-anak dapatkan dapat bermanfaat di dunia dan akhirat. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.